pasti bisa mudah mengerjakan kan. Ini ada datanya, kita punya data A dan B untuk konsentrasinya. Terus laju reaksinya kita juga punya data. Untuk laju reaksi pertama 2, laju reaksi kedua 8, laju reaksi ketiga 16. Ketika ditanya order reaksi A, maka kita menggunakan data yang di B yang sama. Berarti datanya yang sama ada di F2 sama di F1. Tinggal dikasihkan masukan seperti rumus tadi, nanti didapat order reaksinya. Ya. Terus untuk mencari order reaksi B, kita menggunakan data yang sama di data A, ada di F3 dan di F2. Oke, nanti didapatkan nilai B. Terus ketika ditanya order reaksi total, seperti tadi, tinggal dijumlah order reaksi A sama order reaksi B. Dan ketika ditanyakan rumus persamaan laju reaksi, tinggal memasukkan rumus yang tadi F sama dengan K, A pangkat ordernya berapa, dan B pangkat ordernya berapa. Ya, sudah paham? Ya. Oke, ini untuk waktu paro. Apa sih definisi dari waktu paro? Waktu paro adalah waktu yang diperlukan sampai jumlah konsentrasi reaksi menjadi setengah atau separuh konsentrasi semula. Di mana rumusnya log NT dibagi NO sama dengan min KT dibagi 2,303 atau T setengah sama dengan 0,693 per K. Jadi nanti kalian tinggal lihat soalnya seperti apa, maka kalian akan menentukan yang mana yang digunakan rumusnya. Untuk NT adalah zat yang tersisa setelah peluruhan, NO adalah zat awal sebelum peluruhan, K, konstanta tetapan laju reaksi, T adalah waktu zat yang mengalami peluruhan, dan T setengah adalah waktu paro. Ya, ini aplikasi dari laju reaksi sudah saya sampaikan kemarin kan, terkait kinetika, mekanisme kerjanya obat di dalam. Berapa sih waktu yang dibutuhkan supaya si obat ini sampai ke lambung. Terus waktu yang diperlukan sampai obat itu bereaksi di dalam tubuh. Ya, itu kita bisa hitung menggunakan konsep laju reaksi atau kinetika kimia. Seperti itu, ya. Oke, ini untuk waktu paro, jika orde 2, maka T setengah sama dengan 1 per KA. Kalau orde reaksinya 3, orde 3, itu T setengah sama dengan K dibagi 2 KA kuadrat. Untuk menentukan apakah orde 2 atau orde 3, rumus yang digunakan T setengah 1 dikali A1 pangkat N sama dengan T setengah kedua dikali A2 pangkat N. Oke, ini ada soal. Pada suatu proses pelapukan, itu terjadi dalam waktu 87 jam, sementara paruhnya 50 jam. Tentukan sisa zat X pada proses pelapukan K. Pelapukan, di mana K sama dengan 0,0136. Oke, ini kira-kira rumusnya apa? Yang mana yang mau digunakan? Apakah log NT per N0 sama dengan min KT dibagi 2,303 atau T setengah sama dengan 0,693? Oke, dilihat dulu baik-baik rumusnya. Dilihat dulu baik-baik rumusnya ya. Jangan lupa, kalau misal nanti saya keluarkan soal dalam bentuk esai terkait perhitungan, kalian harus detail ya, diketahuinya apa, ditanyanya apa, ya. Jangan langsung tiba-tiba ada jawaban tanpa ada diketahui dan ditanya. Kalau misal kalian mengerjakannya seperti itu, secara otomatis saya akan
apa ini? Saya akan koreksi dan saya langsung kasih nilai 0. Ini rumus yang mana yang digunakan? Rumus yang mana yang digunakan? Apakah kita menggunakan rumus log NT per N0 sama dengan min KT dibagi 2, 3,03? Atau rumus yang T setengah sama dengan 0,693 dibagi K? Klinis Yotam. Klinis namanya Yotam. Pakai rumus apa ini Yotam? Ya, Bu. Pakai rumus apa? Apakah kita menggunakan rumus log NT dibagi N0 sama dengan min K dikali T dibagi 2,303? Atau kita menggunakan rumus T sama dengan 0,693 dibagi K? Kalau untuk pengerjaan ini, apakah sama dengan rumus yang pertama, Kak, Bu? Beda. Kan sudah ganti judul ya. Kita ke waktu paruh. Rumusnya yang digunakan untuk mencari waktu paruh itu ada yang log NT per N0 sama dengan min KT dibagi 2,303. Ada yang terus kita mencari T setengah. Ini kan yang dicari apa ini? Pada suatu proses pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam, sementara waktu paruhnya 50 jam. Tentukan sisa zat X pada proses pelapukan. Berarti yang dicari adalah si Zat X, Bu. zat X-nya kan. Berarti apakah dia waktu paruh yang ditanya? Bukan kan? Ya, Bu. Ya, berarti ya rumusnya banyak waktu paruh. Kalau misal order 2 yang digunakan, rumus waktu paruhnya T setengah sama dengan 1/KA. Kalau dia order 3, T setengah sama dengan K dibagi 2 KA pangkat 2. Nah, ini yang mana? Yang soal nomor 1 kita gunakannya. Pada suatu proses pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam. Sementara waktu paruhnya 50 jam. Berarti 50 jam ini waktu paruh. Berarti yang diketahui adalah apa? Waktu paruhnya, Bu. 50 jam. Waktu paruhnya berapa? 50 jam, Bu. 50 jam. Terus K-nya 0,0136. Berarti pakai rumus yang mana nih? Suatu proses pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam, sementara waktu paruhnya 50 jam. Tentukan sisa zat X pada proses pelapukan, di mana K sama dengan 0,0136. Mohon maaf, Bu. Bisa diulang lagi rumusnya yang mana tadi? Saya pindah. Atau dicatat aja, Bu? Oke, nih. Bisa dilihat.
Pada suatu proses pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam. Sementara waktu paruhnya 50 jam. Berarti selama 87 jam itu waktu paruhnya 50 jam, ya kan ya? Pada suatu Iya, proses Bu. pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam, sementara paruhnya 50 jam. Ya kan? Tentukan sisa zat X pada proses pelapukan, di mana K-nya adalah 0,0136. Ya, berarti rumus yang mana nih kita pakai? Ketika 87 dia separuh, berarti setelah itu berapa? Ya kan ya? Berarti pakai rumus yang mana? Yang T, Bu. Yang mana? Yang T setengah ini kah? Ya, T setengah 1/2 sama dengan 0,693 per K. Oh gitu. Ada yang punya jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Pakai rumus yang log NT per N0. Soalnya kalau yang pakai T setengah itu kedua nilai dari T setengah sama K-nya udah ada di soal. Oke. Kalau yang ini nggak ada kan ya? Ya. Oke. Yang jawab, yang ngomong siapa? Mitosi ya? Mitosi. Siapa? Oh, oke. Izin bertanya, Bu. Itu nilainya nggak dibagi dengan 50 jam tadi, Kak, Bu? Coba dibaca baik-baik soalnya. Pada suatu proses pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam. Sementara waktu paruhnya 50 jam. Tentukan sisa zat X. Ya kan? Berarti ada yang awal, ada yang akhir kan ya? Ya, berarti ada NT dan ada N0. Jadi berdasarkan pernyataan temannya tadi itu udah benar. Kita pakai rumus yang log NT per N0 sama dengan min KT dibagi 2,303. Ya, silahkan dikasih masuk. NT-nya siapa, N0-nya siapa, min K-nya sudah ada kan ya? Ya kan? T-nya juga pun sudah ada kayaknya. Ya kan? Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang NO-nya itu gimana, Bu ya? Soalnya kan di soal nggak ada ditulis ininya, zat awalnya berapa konsentrasinya. Zat awalnya nggak ada, Bu. Langsung tiba-tiba ada ininya. Oke. Kalau begitu berarti kalau nggak ada awal, kan logikanya ya, kalau bereaksi itu biasanya berapa persen? 100%. Oke, berarti N0-nya berapa? Berapa N0-nya? Ya kan awal dan akhir kan? Kalau di awal, yang di akhirnya sekian. Berarti NO-nya 100. Kita pakai asumsinya N0-nya adalah 100. Ya kan? Kan 100 kan yang dimasukkan di dalam tubuh. Ya kan? Terus yang keluarnya sisa berapa gitu. Kan yang ditanya adalah sisanya. Pada suatu proses pelapukan terjadi dalam waktu 87 jam, sementara waktu paruhnya 50 jam. Tentukan sisa zat X pada proses pelapukan, di mana K-nya adalah 0,0136. Asumsinya bahwa N0-nya adalah 100. Berarti log NT per N0. Yang dicari adalah yang sisa. Berarti log N, NT-nya kan ya? Log NT, NT-nya yang dicarinya. Yang kasih masuk log NT-nya, ditanya NO-nya yang sudah diketahui kan. NT-nya yang dicari ya. Log NT per N0.
Bu, izin bertanya, Bu, untuk T-nya diganti ke detik dulu ya, Bu, ya? Ke second. Boleh. Tidak dirubah juga bisa. Min KT dibagi 2, K-nya itu 0,0136. T-nya waktu K adalah konstanta tetap laju reaksi. T waktu zat mengalami perubahan. T setengah waktu paruh. Ini kurang setengahnya ya. Waktu zat. Kalau misal kita nggak rubah ke detik atau second, bisa nggak? Langsung aja. Kalau nggak dirubah gimana? Langsung aja 87 gitu. Kan waktunya nih, soalnya kan waktu yang diperlukan 87 jam kan ya? 80 jam, waktu paruhnya 50 jam. Berarti sisanya S berapa? Itu kan sisa S-nya. Boleh nggak waktunya tidak kita rubah? Akan 27. Delapan 7 dibagi 2,303 sama dengan log NT per N0 itu sama dengan mana kalkulator 0,0136 dikali 87 dibagi 2,303 0,513. NT per N0 sama dengan
Inverse log. Negatif 0,515. NT ini sama dengan negatif inverse log negatif 0,51 berapa? Nol. Ini kan log NT per N0 sama dengan 0,513. Kalau yang ditanya NT per N0 berarti inverse log atau log? 0,513. Nol koma tiga. Oke, ini jadinya positif ya. Log 0,513 itu ada 0,3. Berarti NT sama dengan berapa? Berapa? 30. Ya, 100 kali 0,3 ya. Iya. Berarti yang tersisa adalah 30. Kita pakai log NT per N0 sama dengan min KT K dikali T bagi 2,303. K-nya 0,018, T-nya adalah 87. Terus dibagi dengan 2,303. Log NT per N0 sama dengan negatif 0,513. NT per 0 sama dengan log dari negatif ini adalah 0,3. Maka NT-nya sama dengan 100 dikali 30. 100 kali 0,3, maka NT-nya adalah 30. Untuk T-nya, untuk waktu paruh biasanya tidak dirubah ke dalam detik atau sekon. Biasanya tidak dirubah, tapi sesuai option. Kalau misal optionnya itu ada dirubah ke sekon atau ke detik, maka kalian harus ubah ke sekon atau ke detik. Tapi kalau misal enggak, ya udah dibiarkan dalam 87 jam. Tapi biasanya itu jarang sekali dirubah ke sekon atau detik. Tapi tetap menggunakan waktunya adalah jam.